Soalnya Itu kan ECUTES ya. itu bahasa Perancis. Dia dari bahasa Perancis artinya dengarkan. Iya. Jadi Artinya waktu itu. sebelum kita ganti ke Ekute itu kan salah satu personil kita itu Amar, dia dulu trompetnya Malik and the Essential. Dia itu lama di Perancis waktu itu. Oke. Terus kita nanya apa ya kira-kira nama yang bagus gitu buat band. Ekute aja dia bilang gitu. Apaan tuh artinya, kan dia juga bingung ya awalnya. Udah ini nggak bener nih, kita balik ke pasangan kita masing-masing aja. Oh Jadi gitu. maksudnya Jadi kembali. Kembali itu maksudnya lo balik deh. Iya, sama lo balik deh lo, ke pasangan gue lo. juga balik sama pasangan Iya. gue. Karena kita tuh nggak mungkin. Betul. Nah, Lovers, balik lagi di House Music. Nah, kali ini kita kedatangan band lagi nih Lovers nih. Kali ini kita kedatangan band yang terbilang sudah cukup lama ya berjalan-jalan di dunia musik Indonesia khususnya. Langsung aja tanpa lama-lama kita panggil kakak-kakak dari Ekute. Halo Kak, selamat datang. Apa kabar? Baik-baik, silakan duduk. Terima Halo kasih. Kak, silakan duduk. Berjalan-jalan cukup lama. Cukup lama. Oke, Lovers, kita kedatangan Ekute nih Lovers nih. Ya. Halo Kak, apa kabar? Baik. Baik ya kabarnya ya. Lagi sibuk apa nih Kak? Kita sekarang lagi sibuk karena kita lagi baru aja merilis single baru yang judulnya Kembali. Jadi lagi sibuk-sibuknya mempromosikan itu ya. ya betul. Gitu. Nah, tapi sebelumnya bahas-bahas tentang Kembali nih, aku mau tanya-tanya dulu tentang Ekute-nya nih. Kan siapa tahu para Lovers nih penasaran nih Ekute gitu. Boleh banget ya Kak ya? Biasanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi boleh diperkenalkan dulu nih namanya dan sebagai apa di band Ekute ini kepada para Hoppers nih. Oke, hai para Hoppers. Aku Delia, vokalis. Aku Jai di drum. Saya Leo yang main bass. Jadi sebenarnya kita berempat, Oke. ada satu teman kita keyboardis namanya Iyas, tapi hari ini berhalangan hadir. Salam buat Hoppers semuanya. Oke, kalau begitu. Jadi kita hari ini 3 dulu ya. Iya, Nanti 3 kalau dulu. ada single baru lagi datang lagi lengkap. Oh iya siapa tahu dong. ya. Iya. Oke, aku mau tanya-tanya dulu nih. Gimana sih Kak awal terbentuknya band Ekute ini nih? Kan cukup lama dari 2005 ya Kak ya? 2005. 2005 benar. Nah boleh nih siapa nih yang mau Jai, cerita Jai. ini? Ceritanya beda-beda soalnya. Iya benar. Saya ingatnya gitu. Seingetnya Dari aja ya. tiga sudut pandang yang berbeda ya? Beda-beda soalnya. Kalau waktu itu saya sama Leo itu satu kampus. Oke, dari kampus. Jadi iya kan? Iya. Ya, gue lupa. Betul. Emang udah berapa puluh tahun lalu Mak? Jadi Tahu waktu nanti. itu sepakat pengen bikin band aja sih, pengen bikin band. Terus waktu itu awalnya kita vokalisnya Tompi ya waktu itu ya. Vokalisnya Tompi, terus belum Delia waktu itu. Akhirnya udah berjalan-berjalan, sempat recording dan waktu itu Tompi memutuskan untuk solo album. Oke. Jadi dia pengen solo, wah kita bingung kan nih, wah nyari vokalis gimana nih, akhirnya Delia masuk. Oke, jadi kalian kemarin yang pas sama vokalisnya Kak Tompi itu bertiga doang atau? Enggak, ada gitaris sudah? sama Oh, keyboardis juga. Belum ikut. Belum ikut ya waktu itu. belum ikut. Jadi masih apa namanya? Le? Asa, Art, Soul, and Attitude. Nama bandnya namanya Asa namanya. Iya, Itu Asa. belum ikuti. Iya. Vokalis harus ya. Nyanyi dong gitu. Nah, kok bisa nih Kak Delia yang ikut bergabung nih? Apa satu kampus juga? Oh enggak dong, kan saya jauh umurnya. Coba tahu senior junior gitu. Gue masih SMA. Tapi lamaan dia ngebandnya. Iya benar. Dia dari Jadi kecil lamaan dia soalnya. dari kecil. Kecil ya. Oke. Dari cilik. Ceritanya gimana nih Kak Delia bisa masuk jadi? Jadi waktu itu Ekute memang bikin audisi Oke. untuk mencari vokalisnya Ekute gitu. Nah kebetulan karena teman aku ada yang kenal sama produsernya Ekute, Mas Levi, terus
nawarin tuh dia mau nggak ikut audisi jadi vokalis band. Nah ini gue baru denger nih. Terus. Jadi mau nggak gitu kan, terus kok band apa nih gitu kan. Pertama dibilangin memang pop jazz gitu, terus akhirnya yaudah dia coba-coba. Nah waktu aku audisi tuh nggak ketemu nih sama teman-teman band ini gitu, jadi aku hanya ke studio band Ekute, itu hanya ketemu sama produser Ekute aja, terus dicoba berapa lagu ya, satu lagu atau dua lagu ya, dicoba 2 lagu, coba langsung dites, habis itu udah deh langsung berapa lama dikabarin ternyata masuk. Dari berapa orang? Mendengarkan? Dari berapa orang? Dari berapa orang audisinya nih Kak? Wah itu berapa ya? Lumayan sih. Ribuan? Enggak, kalau Delia 40-an. masuk 40. Delia enggak. Hah? Zamannya Delia baru masuk kayaknya enggak deh. Benar. Itu kata produser kita. Oh iya. maaf. Orang begitu paham soalnya. Oh ya 40-an. 40-an ya. Kira terpilih lah Kak Delia ini ya. Tapi emang Kak Delia dari dulu emang sukanya nyanyi ya? Iya, aku kan nyanyi dari umur 6 tahun gitu kan. Memang jadi penyanyi karena memang papaku juga seorang musisi, terus juga pencipta lagu anak-anak Abang Tukang Bakso gitu kan. Jadi memang aku nyanyi dari umur 6 tahun tuh udah bikin 18 album. Apa trionya? Kalah loh kita. Trionya apa ya? Gue tuh punya grup kecil tuh dulu namanya Trio Laris. Trio Laris gak tuh? Laris ya? Biar Laris, oke. Kalau era-era itu tuh emang nama-namanya benar itu. Tapi nama itu doa. Iya. Trio Laris yang dulu tuh hits lagunya Ular Putih. Terus punya grup lagi Lima Bocah Reggae. Itu musiknya reggae tapi anak-anak. Tapi lu mau Bondan gak sih? Enggak bareng, tapi kalau promo-promo gininya bareng sama Bondan. Enggak, maksudnya seangkatan sama Bondan. Di atas gue Bondan. Oh Bondan di atas dulu, Eno Lerian. Eno seangkatan sama Bondan. Oh. Gue tuh seangkatan sama Agnes. Agnes Monica. Gitu. Jadi memang dari kecil udah nyanyi gitu. Jadi saat gabung di Ekute itu memang belum pernah ngeluarin album sendiri gitu kan, tapi memang suka nyanyi-nyanyi off air gitu kan, karena kan dulu kegiatan ada yang lain, ada presenter juga, ada sinetron juga. Jadi pas gabung sama Ekute di 2005 itu memang memutuskan memang untuk fokus di nyanyi gitu. Itu umur berapa tuh Kak? 20 Kan siapa tahu 20 tahun. 20. Oh, oke. Berarti masih jiwa muda semangat ini ya. Anak band Sampai sekarang. Masih jiwa muda ini. Oke. Nah, kenapa namanya Ekute? Apa tuh artinya? Nah, coba deh. Ekute. Coba Leo. Nah, kan tulisannya beda tuh Kak. Iya. Jadi memang kalau dilihat dari tulisannya mungkin susah baca, cuman nggak sebenarnya bacanya Ekute. Jadi di album pertama kita tuh title albumnya itu adalah cara bacanya gitu aja. Jadi judul albumnya itu Ekute gitu. Oke. Nah, dulu juga kita saya sendiri nyari di toko kaset pada waktu itu ya, masih di toko kaset. Ada Ekute nggak Mbak? Nggak ada gitu. Oh Ekutes gitu kan. Nah, oke. Soalnya Itu kan Ekutes ya. Ekute itu bahasa Perancis. Dia dari bahasa Perancis artinya dengarkan. Iya. Jadi waktu sebelum kita ganti ke Ekute itu kan salah satu personil kita itu Amar, dia dulu trompetnya Malik and the Essential. Dia itu lama di Prancis waktu itu. Okay. Terus kita nanya apa ya kira-kira nama yang bagus gitu buat band. Ekute aja dia bilang gitu. Apaan tuh artinya, kan dia juga bingung ya awalnya. Artinya dengarkan. Oh iya, boleh lah, filosofinya masuk gitu. Untung baik ya dia. Coba kalau dia bohongin kita sampai sekarang kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa ya. Kita tahunya artinya apa gitu kan. Jadi ya kita minta untuk didengarkan. Oke. Nah, masih ingat nggak sih Kak lagu pertamanya Ekute yang dibawain? Di mana? Lagunya apa? Yang Kak Delia nih pas udah join. Masih ingat gak sih? Kita waktu itu main maksud tempat mainnya. Tempat mainnya sama lagunya gitu ya. Karena lagunya yang masuk single pertama itu Simpan saja. Waktu itu kita di Senen. Atrium Senen waktu itu. Itu pertama kali. Bukan Java Jazz. No. Bukan. Senen. Atrium Senen itu pertama kali. Java Jazz loh. Pertama kali banget. Java Jazz itu udah
beberapa kali. Soalnya kita main di Java Jazz itu Tapi panggung kecil. dari panggung kecil, stage kecil. Tapi yang itu belum lobby. rilis album ya? Itu belum rilis rilis. album, kita udah main di situ. Tapi itu ternyata bukan yang pertama ya. Bukan. Atrium Senen Yang aku paling di pertama. Mall Atrium Senen. Mall Atrium. Jadi kalau ke Senen, wah dia tuh manggil Iya, sini iya, gitu ya. Gue setiap kesana, Gue wah jaket putih. ini tempat kita main pertama nih. Iya, gitu kan. asli itu pertama kali banget itu. Dan lagunya simpan saja ya. Waktu itu masih bawain lagu orang beberapa. Cuma Karena belum. kan kita belum rilis album di situ. Jadi itu baru deh. Masih proses. Nah, sampai sekarang nih lagunya Ikuti itu udah berapa sih, Kak? Lagunya. Iya. Lagu nggak ngitung ya. Banyak ya, puluhan ya. Lumayan lah. Dan Album aja kan ada berapa album udah? 4. Album 4. itu full album semua. Waktu yang 4 itu full album. Jadi lagu-lagunya itu pasti di atas 10 ya. Ya iyalah dia atas Berarti udah Hoppers- hampir 30-an sih. Enggak, maksudnya satu album. satu Iya. album. Album 10. 10 kurang lebih. Itu aja udah 40 plus single yang tahun lalu. Oh iya, Sama single. tahun Wah, ini juga. pokoknya banyak ya Hoppers ya. Didengerin aja. Cuman yang paling mungkin Pak Hoppers tahu tuh yang tadi percayalah, simpan saja. Itu jadi juga aku aku kayak pernah denger yang mana ya? Yang lagunya ini loh. Yang lagunya itu percayalah kasih ya. Pasti kalian tahu lagunya. Nah, aku mau tanya lagi nih, ceritain dong susah senangnya bermusisi, berkarir di dunia musik Indonesia ini apa sih Kak? Sampai sekarang nih dari dulu. Waduh. Apa sih bedanya Ita? Oh kalau bedanya jauh lah sekarang. Sekarang kan udah fisik tuh udah nggak ada ya. Fisik maksudnya kayak CD, kaset gitu. Dia tuh Oh, udah- kirain lo capek Sekarang- ya. Enggak lah ya. Energinya masih anak muda kan? Sekarang itu kita mainnya di digital semua. Jadi memang kalau zaman dulu, bukan zaman dulu ya, maksudnya kalau yang sebelum-sebelum ini, zaman masih ada fisik tuh kita kayaknya ngelihat fisik tuh kayak wah gila kita bisa koleksi CD gitu dan Kaset yang diserak-serak iya, oh sempat ngerasain juga. iya dong. Kaset pakai di Iya. pakai pensil kan. Kalau Putar. CD dan kita bisa kayaknya kalau waktu itu bisa attach banget sama mungkin artisnya gitu ya kalau pas waktu itu ya. Jadi kita bisa ngeliat ada tekstunya, ada ceritanya. ada Cerita. cerita di covernya gitu. Kalau sekarang kan kita lebih ke digital memang lebih dimudahkan sih. Iya. Di mana aja kita bisa dengar. Tapi ya itu mungkin kita nggak bisa megang secara fisiknya. Fisiknya ya, kayak ini album gue nih Iya gitu benar. ya. Dulu itu waktu kita masuk industri kita udah ngerasa bahwa wah kita udah jadi musisi industri nih ketika kita rilis album. Jadi ketika kita megang itu wah kita udah masuk industri nih kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak. Semua bisa masuk ke DSP sebenarnya. Iya, Ke digital platformnya itu. Kalau susah senengnya sih yang pasti kalau seneng banyak ya. Susah juga banyak juga sih. Yang pasti kita EQT ini udah total berarti 18 tahun ya. Luar biasa, Pak. 2 tahun lagi. 20. Lagi amin. Jadi yang pasti udah lumayan banyak pengalaman yang kita udah rasain juga sih. Sama-sama gitu kan. Susah seneng bareng-bareng. Kita ngerasain banget dari nolnya EQT. Dari gimana ya? Ya itu tadi dari manggung yang memang belum keluar album, kita manggung yang tour, naik bis, travel apa segala macam ya. Seru banget ya. Dari mungkin gak ada yang nonton. Java Jazz aja kita panggungnya segini loh, stage-nya inget loh. Iya ya. kan? Pendek banget tuh. Mungkin dari ada yang belum ada yang nonton sampai akhirnya banyak yang nonton, sampai pada akhirnya banyak yang bawain lagu kita. Itu tuh apa ya, salah satu hal yang memang yang bikin kita juga bertahan sih sampai sekarang ini gitu kan. Karena gue percaya sih kalau misalnya kita tuh ngelakuin sesuatu hal apapun kalau dari nol gitu kan, itu pas udah mencapai titiknya tuh kita bisa lebih menghargai apa yang udah kita jalanin sama-sama. Prosesnya. Prosesnya. gitu ya. Luar biasa. Bijak, Khususnya untuk bijak sekali. Iya, kayaknya udah di briefing di belakang ya. Iya, ya. Ini barusan kesambut apa gitu? Nah, Umur. untuk Ekuta Kawan sendiri nih, vokalisnya udah 3 kali ya? 3 2 kali. kali, 3 ya? Nah, tadi ini berarti sempat vakum, berarti bisa dibilangnya atau sempat gimana? Boleh diceritain nih Kak? Akunya? Bisa balik lagi di Ekuta Oh gitu. oke, aku tuh 12 tahun keluar dari EQT memang mengambil kesibukan lain gitu yang dulu memang udah aku jalanin sebelum gabung sama EQT gitu. Jadi aku balik lagi ke sinetron. Karena kan waktu gabung sama EQT memang dimintanya untuk fokus di musik gitu kan. Cuma pada saat itu memang aku kangen aja sama acting gitu. Akhirnya aku balik sinetron lagi, aku balik
host lagi, presenter lagi juga, terus juga kemarin beberapa tahun kemarin sempat ngeluarin single sendiri juga solo gitu, dan akhirnya pulang lagi ke rumah. Pulang lagi ke rumah ya, nggak jauh-jauh ya dari Nggak rumah ya. jauh-jauh. Kalian kayaknya ini terus ya, Delia. Lu kayaknya kepikiran kita, Gue yang kepikiran ya. Jadinya Oke. CLBK. Akhirnya kembali ke Ekute nih ya. Dan lagu single terbarunya Ekute Kembali. Nah, masuk nih kita ke single nih. Diceritain nih, tentang apa sih lagu Kembali ini? Nah ini kebetulan yang nyiptain Jai. Oh, oke. Silakan Cerita, ceritain Jai. Bapak Jai. Tentang apa nih lagunya nih? Lagunya ini tentang 2 orang yang udah punya pasangan masing-masing, tapi mereka ketemu dan jatuh cinta, akhirnya ujung-ujungnya selingkuh. Tapi mereka pengen hidup normal lagi, jadi memutuskan kembali ke pasangannya masing-masing. Gimana jadi dia punya pacaran, Nah. terus selingkuh, terus balik lagi gitu? Enggak, jadi ini Dua pasangan. 2 pasangan, Oh, 2 udah punya pasangan pasangan. masing-masing. Oh, sama-sama selingkuhan ya? Iya. Luar biasa Akhirnya ya. udah ini nggak bener nih, kita balik ke pasangan kita masing-masing aja. Oh, Jadi gitu. maksudnya Jadi kembali. Kembali itu maksudnya lo balik deh. Iya, sama lo balik pasangan deh ke lo, pasangan gue lo. juga balik sama pasangan Iya. gue. Karena kita tuh nggak mungkin. Betul. Alah, ini cuma sesaat aja. Iya, betul. Aja, bosen doang gitu ya. Nah, untuk proses produksinya sendiri nih Kak, butuh waktu berapa lama sih sampai lagu ini jadi from scratch gitu? Berapa lama ya? 2 bulan lama. Kalau pas dari Delia masuk sih sekitar sebulanan lah. Sebulan ya. Soalnya ini kan lagu sebenarnya udah ada sebelum Delia balik lagi kita. Gitu. Jadi waktu itu sempat ada penyesuaian lagi karena mungkin key-nya beda terus segala macam, akhirnya udah kita rombak lagi aransemennya, semuanya kurang lebih sebulan sih kalau. Oke, berarti Kak Jay ini ikut produser juga, nulis lirik juga. Aku yang nulis liriknya, kalau produsernya sih itu Mas Levi. Mas Oh, Levi berarti Levi. lirikis ya. Oke. Aku yang nyiptain. Ini judulnya juga sesuai ya. Iya makanya. Iya, jadi memang judulnya memang kita sebenarnya apa ya judulnya nih belum ketemu. Akhirnya setelah berembuk-berembuk udah kembali aja deh karena pas momen kan Delia kembali ke kita, terus lagunya itu nyuruh selingkuhannya kembali ke pasangannya gitu. Udah jadi pas gitu. Iya, pas banget, betul banget. Nah, untuk video klipnya sendiri nih belum dibuat ya Kak ya? Sudah dong. Oh, sudah. Hari Jumat ini Tayang. Hari Jumat Rilis. tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. 20 ya. Jangan lupa ditonton ya, Opers ya. Rilis di mana nih Kak? Boleh nih sekalian nih. Di YouTube-nya Ekute. Ada. Jumat ini ya. Jumat. Jumat ini 20 Oktober. Dinantikan dulu nih. Nanti banget ya. Soalnya aku cari-cari lagunya baru bisa di streaming didengar ya. Iya, benar kita Soalnya memang belum ada biar kita lebih rilis dapat di gitu ya digital feelingnya. platform dulu. Nah, apa sih yang jadi tantangan ketika rekaman lagu ini? Mungkin pas proses musik videonya juga dari kalian, mungkin nadanya ketinggian buat Kak Delia atau sudah lama tidak menyanyi menyesuaikan suara lagi kah? Tantangannya sih yang pasti ya udah lama ya nggak rekaman bareng sama Ekute gitu kan. Cuman memang untungnya kan sebelum masuk ke proses rekaman ini kan kita banyak latihan gitu. Kita udah sering latihan, menyesuaikan lagi juga. Terus kalau untuk key-nya kan memang dicocokin juga. Cuman yang serunya sih di sini karena di lagu ini kita dibantu sama musisi senior ya. Ada Mas Denny Casmala. Oh, Dencas, wow. iya. Dencas. Jadi Mas Dencas lah yang bantu untuk aransemen ya. Dia ngisi gitar, awalnya ngisi gitar, terus kita pikir-pikir kayaknya kita mau coba sesuatu yang baru juga deh. Akhirnya kita featuring sama Mas Denny Casmala, Mas Dencas buat Mas coba deh aransemenin deh gitu. Kayaknya kalau dari lu mungkin kita bisa ada kolaborasi, jadi ada sesuatu yang lain gitu. Dan dia juga ngedirect vokal aku juga gitu. Jadi ya pengen sesuatu yang baru aja sih gitu. Ya itu aja sih ya paling yang di lagu ini sih kesulitannya alhamdulillah Lancar-lancar aja ya. sampai pembuatan video klip. Oke, nah boleh nih, apa sih harapannya Ekute untuk lagu Kembali ini ke depannya? Harapannya sih yang pasti semoga bisa diterima sama para pecinta musik Indonesia. Tolong dipromoin ya. Oh iya dong, jelas, tenang. Abis ini section untuk promo ya. Pokoknya semoga bisa mengobati kerinduan e-lovers semua yang kangen sama kita gitu kan. Dan apalagi ya semoga kita bisa terus berkarya ya. Abis ini kita ngeluarin single-single baru lagi. Oh iya, jangan lupa nonton video klipnya ya nanti, soalnya kita syutingnya di Bangkok. Oh iya, Oh, wow. video klipnya kita syuting di Bangkok.
di luar negeri langsung ya. Nah, jadi ceritanya juga tuh di Bangkok karena pokoknya semuanya tuh berhubungan dengan kembali. Iya, benar. Iya kan? Karena dulu di lagu Maafkan Tak Sempurna di 2008 itu kita syutingnya di Bangkok juga video klip. Jadi pas kemarin kita mikir-mikir berikutnya apa ya? Sekalian jalan-jalan yuk setelah 12 tahun kan nih ceritanya nih. Iya. Ada udang di balik batu. Ibaratnya napak tilas lah, dulu kan kita pernah kesana. Jadi sebenarnya ide produser kita sekalian jalan-jalan aja. Oke. Oh berarti tujuan utamanya jalan-jalan ya? Sambil menyelam. Minum air. Oke. Iya. Nanti kita bikin lagu Cintaku Bertepuk di Amerika. Biar syutingnya di Amerika. Berarti nanti setiap album beda-beda negara ya? Iya, benar. Nah jadi ngomongin single-single nih, berarti setelah ini boleh nih di spill sedikit nih bakal ada single lagi atau nanti full album lagi atau ada apa nih ke depannya? Kalau untuk sementara kita emang trennya juga sekarang kan udah single. Kemungkinan sih masih akan single lagi, cuma ada nggak menutup kemungkinan mungkin mini album. Ini album ya. Amin, kita doain ya Opers ya, amin. Oke Opers, kita balik lagi nih sama Ekute di Ops Musik. Sekarang kita mau main game nih Kak. Oke. Main game. Apa game? Judulnya Who is the most? Wah, Siapa yang paling? ini gua banget nih. Gua udah paling paham Kayak lo ini. tahu game apa yang so tahu. Ini di game ini kita Dijelasin. menguji keakraban ya antar bandmates ya. Oh, oke. Jadi nanti aku kasih pertanyaan nih. Iya. Siapa yang paling ini? Delia. Semuanya. Gue latihan. semua pasti. Nanti dikasih tahu alasannya kenapa milih si siapa gitu. Oke. Oke. Siap ya? Oke. Langsung aja kita oper. Yang pertama, siapakah di antara kalian yang paling sering telat datang pas latihan? Gantian. Hah? Semuanya. Iya. Yang paling sering Kita nggak bisa salah Iya. satu soalnya gantian. Gantian. Pun kalau telat ya, itu benar-benar keadaan yang gimana Jakarta tuh tiba-tiba macet di mana dan kebetulan itu orang ada di situ gitu. Jadi nggak ada yang Gantian. benar-benar satu nih suka telat. Iya, enggak ada. Rata ya? Rata. Sama Ya paling ya? juga telatnya juga paling kayak setengah jam tuh paling mentok setengah jam ya. Oh, nggak ada yang sejam, 2 jam gitu ya. Ya, disiplin masalah waktu. Oke, bagus nih. Panutan ya Opers nih. Oke, lanjut nih. Siapa di antara kalian yang paling sering ngajakin liburan? Ayo. Iya. Ini. Saya Leo. sering Kenapa suka nih? jalan. Oh iya, Kenapa nih? benar. Tapi ngajakin liburannya tuh yang Yang aneh-aneh. Aja, contoh yang paling aneh apa nih Kak? Naik gunung. Oke. Gak jelas banget kan maksudnya. Kalau lo anak Jakarta terus liburan lo di kota juga tuh buat apa gitu ya kan? Ke hutan doang. Super random. jalan kaki nih dari sini ke sana. Jalan kaki dan gila lo Jakarta lagi panas gini bisa jalan kaki. Berarti Lo suka manja tantangan lo. ya? Ini kan biar sehat. Kurang kerjaan sih, bukan seneng tantangan, kurang kerjaan. Sehat gitu. Jadi dia tuh planningnya banyak. Jadi kalau misalnya di grup tuh tiap hari kalau ngelihat apa dikit dia pasti langsung Guys, liatin kawah ini guys. Ini aja nih kemarin pas mau kesini kan di share lo kan, dia udah duluan nih ada nasi uduk kebun kacang. Ah, dia nyari sekitar ya. dia begitu dulu. Dia langsung tuh di grup, wah ini deket sini nih nasi uduk kebun kacang katanya apa gitu. Udah. Tapi enak loh, berarti kalau jalan-jalan bikin itinerary-nya tuh kalian yang bikin. Abis ini kita Ya jangan lah, random banget kan kemana nggak jelas tiba-tiba. Camping manis loh mereka nih. Hmm. Camping manis, jadi nggak bisa. Dia ngajakin naik gunung, Ah. ngajakin apa tuh namanya camping, Glamping, gitu kan. Tapi glamping. gue maunya glamping. Iya, kita maunya Oh, iya. glamping, dia Kita maunya maunya glamping. glamping, dia maunya camping. Berarti anak alam banget nih kalian ya. Banget. Kita Gak usah nggak bawa tahu. ransel, udah bawa apalah, kita cari makan di hutan aja. Ini dia yang paling cerewet soal itu. Udah cerewet ya. Oke, kalau Leo nih. Sekarang lanjut nih, pertanyaan selanjutnya. Siapa di antara kalian yang paling sering ngelawak tapi nggak lucu? Produser kita. Bapak-bapak. That's joke. That's joke. Iya. That's joke. Mas Happy ya. Produser kita. Ada di dalam orang. Ada di dalam. Jokes apa yang paling garing menurut kalian? Banyak. Banyak lah. Banyak ya. Oke. Sapi apa yang bisa nempel? Sapi dermen. Dead jokes ya. Sukanya jokes receh ya. Receh. Oke, lanjut nih. Siapa di antara kalian yang paling bucin? Siapa paling bucin? Paling bucin.
Nggak tahu, gue nggak pernah lihat sih ada yang bucin ya. Hah? Bucin gak lo? Biasa aja sih. Biasa aja Mereka ya. tuh semua laki-laki bucin. Oh gitu. Iya, bener. Ini siapa tahu lagi latihan. Beb pulang. Oh siap. Enggak yang paling kayak gitu Jay. Jay, ayang gitu kan. Loh, manggil Ayang aja gimana? biasa. Terus apa ya? Lagi mau latihan gitu kan. Ntar dulu gitu harus tunggu dulu, dia mau ngecek dulu gitu kan bibinya di mana. Apa manggilnya? Apa sih manggilnya? Ayang ya, bukan ya? Apa sih? Iya. Iya kan? Hampir kebongkar. Parah lo Del. Dia tuh juga iseng, suka WhatsApp-WhatsAppnya dia tuh suka di screenshot terus di post. Oh mau nunjukin suami gue nih bucin ke gue loh. bucin, So gitu. sweet gitu ya. Kita romantis dengan cara kita sendiri-sendiri. Yes. Cowok-cowok tuh gitu. Jawaban laki-laki bucin biasanya begitu. Jadi gue doang yang gak bucin ya. Iya. Oke, kita lanjutin. Siapa di antara kalian yang paling bisa masak dan makanannya enak? Oh, ini Leo. Makanan apa yang paling enak kalian pernah buat? Yang pernah dibuatin sih baru kemarin aja itu. Iya. Jadi Oh baru satu ya? Di Bangkok. Ya kebetulan kita di Bangkok tuh kayak nyewa villa gitu. Di juru masaknya dia. Gitu. Nasi goreng. Nasi goreng Indonesia bukan nasi goreng Bangkok ya? Terserah mau bisa minta mau yang region mana, mau Amerika, Europe atau Chefnya Ekute nih. Jadi dia nih yang paling sibuk, dia yang beli beras, dia yang beli telur, dia yang beli minyak. mereka yang makan. Terus kita jalan ke apartemen kita itu, rumah itu, ada tukang sayur, dia yang beli. Leo. Entah kenapa kok gue manggilnya dia gitu kan, gue tinggal beli aja sebenarnya. Tapi gue panggil Leo. Ini cabe. Cabai mungkin paling diandalkan Cabe, kalian ya. sayur, apalagi ya Leo itu. Dia yang beli. Iya. Kemarin ada yang minta nasi tumpeng lagi nyusahin banget kan. Repot. Apa-apaan sih? Orang lagi kepepet. Nasi goreng aja lo udah nasi tumpeng. Berarti basicnya memang suka masak ya kalian? Ya karena gue kan sering jalan dan jalan itu bener-bener minim. Gue nggak bawa apa-apa, yang ada di situ apa aja ya gue masak gitu. Jadi ya memang udah terlatihnya begitu. Gitu. Diandalkan. Kadang suka ditinggal juga di rumah dulu. Jadi gitu. di Ekute tuh lengkap gitu kan. Ada yang suka masak. Masaknya. Gitu kan. Supirnya ada supir. Supir, siapa yang suka nyetir? Memang ya. Kalau lo iya. Iya. Kalau lo iya. Oke. Iya, kalau Kalau lagi bareng gue iya. iya. kalau gue paling malas bawa mobil soalnya. Dia paling malas bawa mobil. Berarti dia yang berapa nih? Gitu ya? Iya. Kadang mobil derek. Bawa mobil tapi derek. Jadi tuh ada semua gitu. Kalau Jai yang ribet makannya gitu kan, ribet sendiri sih kalau. Emang itu positif ya? Enggak. Nah, dia masalah aviasi kalau kita naik pesawat, jadi pesawatnya gimana sih? Ya, ini dia tahu. Apa ya? Dia tahu. Kasihan abis ini dibaik-baikin gitu ya. Oke, terakhir nih. Siapa di antara kalian yang paling Lola? Ya inilah lagi. Gak usah ditanya kalau itu. Gue. Lola, Jadi Lolanya tuh gimana nih? Lolanya tuh gue suka, mereka nih lagi ngobrol, terus bercanda, ketawa, tapi gue ketawanya telat. Oke. Kadang dari pandangan mata aja kita tahu Ngeblank. Kayaknya otak lo inget gitu ya. Lola atau memang nggak paham cuma sengaja oh ya gitu. Antara dua itu sih. Soalnya banyak ininya kan, banyak dipikirin banyak distraksinya mungkin. banyak. Gitu kadang Iya. sambil denger mereka, tapi ya udah gue sambil main handphone, sambil ngapain, tapi ada juga kadang sok-sok ketawa aja padahal gue nggak ngerti. Biar asik aja gitu ya. Ikut Tapi asik ada ya. juga Oh begitu aja. ada juga mereka udah ketawa baru nyampe gitu kan, baru ketawa gue. Oke. Baru ngeh gitu. Mbak bentar, ini janda bolong ya? Nggak tahu deh. Mahal nih. Jutaan ya. Iya. Oke, seru banget ya Hoppers ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seru lebih lama lagi. Tapi waktu kita sudah habis nih Hoppers nih. Jadi kita mau say thank you banget. Terima Buat kasih. kakak-kakak dari Ekute. Kita doain semoga lagunya yang kembali ini sukses. Amin. Tadi planning ke depannya juga berjalan lancar. Pokoknya semuanya tambah diberkati deh bandnya pokoknya. Kalau begitu aku Jessica. Dan Ekute. Undur diri deh Hoppers. Dadah. Thank you. Oke,
Oke, untuk para hoppers jangan lupa bisa di-download lagu Ekute yang terbaru yang judulnya Kembali. Sudah bisa di-download di digital platform kalian. Terus juga bisa dilihat video klipnya ya. Hari Jumat 20 Oktober video klip Kembali akan rilis di YouTube Ekute, ECOUTEZ, atau di follow Instagram kita @ecotes_band. Jadi di situ kalian bisa lihat kita ada di mana aja, manggung di mana aja. Mungkin ada yang mau nonton dan nyanyi bareng sama kita. Dan nanti juga insya Allah kita akan launching tanggal 27 Oktober di Saci Kemang. Wah, Party signifikan ya. launching. Luar biasa. 27 berarti Pada datang ya. 2 minggu Betul lagi ya, ya. hari Jumat. Jumat, 2 minggu lagi ya 2 berarti. minggu Iya. lagi. Jadi kita memang rilis 20 Oktober video klip, 27-nya kita rilis launching. Oke, kita doain semoga lancar semua planningnya, sukses lagunya dan semuanya pokoknya lancar, sukses pokoknya Leh. Amin. Amin. Nah, untuk para hoppers nih yang mau lihat performance-nya Ekute di Hops Music secara live ya, nyanyiin lagu-lagunya, langsung aja cek di playlist Hops Live Music yang ada di channelnya Hops Entertainment. Jangan lupa ya hoppers ya.